Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca dulu surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Baik anak-anakku, sebelum kita membahas tentang materi saling menasihati dalam Islam, khususnya dalam poin dakwah, karena dalam materi ini ada 3 poin, yaitu saling menasihati dalam Islam, ada hal dakwah, kemudian ada pembahasan tentang khutbah, dan juga tentang tabligh. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin mengulangi sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu tentang perawatan jenazah. Jadi hak seorang muslim ketika meninggal itu, kemarin sudah kita bahas, itu ada berapa? Yaitu ada 4 ya. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, kemudian yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat adalah mengkuburkan. Nah, itu hak seorang muslim ketika seorang itu meninggal. Oke, langsung saja kita bahas tentang saling nasihati dalam Islam. Dalam hal ini kita akan terfokus pada kajian tentang dakwah atau materi tentang dakwah. Yang pertama kita bahas pengertian dakwah. Kata dakwah itu secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwah. Da'a yad'u dakwatan. Da'a ini artinya adalah dalam bentuk fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau yang artinya adalah menyeru. Jadi da'a yad'u itu artinya menyeru. Da'a fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau, kemudian yad'u kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang, artinya sedang atau akan mengajak atau akan menyeru. Dakwat artinya atau dakwatan artinya masdar yang berarti seruan atau panggilan. Jadi kata dakwah itu secara bahasa artinya bermakna an-nida, panggilan. Kemudian yang kedua bermakna mengajak kepada sesuatu atau mendorong orang lain untuk melakukan apa yang kita anjurkan. Jadi yang pertama tadi panggilan, yang kedua adalah mengajak kepada sesuatu. Suatu apa? Yaitu sesuatu yang mendorong orang lain untuk melakukan apa yang kita serukan, kita ajarkan, kita anjurkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga bermakna mengajak pada suatu hal agar diyakini dan didukung. Mengajak kepada suatu hal agar hal tersebut diyakini dan didukung. Dan yang keempat bermakna munajat atau doa, permintaan. Ini referensinya Taufik Yusuf Al-Wa'i dalam Fiqhud Dakwah Ilallah. Kemudian dakwah secara bahasa ini mengandung makna ajakan kepada kebaikan yang akan menyelamatkan dan ajakan kepada keburukan yang akan menyebabkan kecelakaan dan kehinaan, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi dakwah ini mengandung makna ajakan kebaikan, di mana ajakan kebaikan tersebut akan menyelamatkan seseorang baik di dunia maupun di akhirat, dan juga ajakan untuk ajakan berarti meninggalkan keburukan yang bisa keburukan itu menyebabkan seorang kecelakaan dan kehinaan. Nanti di surat Al-Baqarah ayat 221 bisa dilihat. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idznih. Mereka itulah orang yang menyeru kepada neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyeru atau mengajak seorang kepada surga, dan wal maghfirati bi'idznih, dan ampunan dengan seizinnya. Nah ini di surat Al-Baqarah ayat 221. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati bi'idznih.
wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Seperti itu. Kemudian secara istilah, Imam At-Tabari, salah satu ulama ahli tafsir, memberikan pengertian yang lebih ringkas dan penuh makna tentang dakwah dengan menyatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada agama Islam baik dengan perkataan ataupun dengan amal perbuatan. Jelaskan di dalam tafsir At-Tabari. Menurut beliau, dakwah itu adalah mengajak manusia kepada agama Islam baik itu menggunakan perkataan ataupun juga amal perbuatan. Nanti kami akan jelaskan dalam pembagian cara atau dakwah, metode dakwah. Jadi seseorang berdakwah itu jangan dikira hanya dengan lisan saja, tapi dakwah itu luas maknanya. Tidak hanya dengan lisan mengajak seperti itu, ceramah di podium, tapi juga dakwah yang sering dilupakan itu dakwah dengan amal seperti itu. Bagaimana kisah Rasulullah dulu? Kita sudah tahu insyaallah mafhum cerita tersebut ketika kisah Rasulullah dengan seorang pengemis buta, pengemis Yahudi buta, di mana Rasulullah itu sering diolok-olok, dikatakan oleh pengemis ini, jangan ikuti Muhammad ini adalah orang gila seperti itu. Tapi justru apa yang dilakukan Rasulullah? Setiap pagi beliau memberikan sarapan atau makan pagi, menyuapi kepada pengemis tersebut. Singkat cerita, sampai Rasulullah meninggal, kebiasaan itu dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi pengemis tadi mengatakan, sungguh orang yang menyuapiku itu berbeda denganmu. Orang yang menyuapiku selalu menyapaku, kemudian berbuat baik kepadaku dan memberikan makan aku dengan lembut, menyuapiku dengan lembut seperti itu. Kemudian apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya memang aku bukan orang yang setiap hari menyuapimu. Aku adalah sahabat orang tersebut. Ketahuilah, orang yang kamu olok-olok, yaitu Muhammad SAW, itu adalah orang yang setiap pagi menyuapimu. Dan beliau sekarang sudah meninggal. Maka seketika tersebut pengemis tadi menangis, dan atas izin Allah pengemis buta Yahudi tadi mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk Islam. Berkat apa itu? Berkat cara dakwah Rasulullah SAW dengan akhlak beliau. Beliau dihina, dikatakan orang gila, dicemooh dan yang lainnya, tapi apa yang beliau lakukan justru beliau membalasnya dengan kebaikan. Di Al-Quran kan dijelaskan, idfa billati hiya ahsan, balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan sesuatu yang lebih baik. Di Ali Imran ini dijelaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mereka menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Oke. Kemudian dasar komunikasi dakwah, maka ada kalimat khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan atau intelektual mereka. Ini itu artinya ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak kepada kebaikan pada seseorang, itu kita lihat siapa objek dakwah kita, siapa yang kita dakwai. Kalau kita berdakwah di depan anak-anak kan kita gunakan bahasa mereka supaya itu menarik dan mudah dipahami oleh mereka. Ketika kita berdakwah di depan milenial kepada anak-anak sekarang, maka apa kesukaan mereka seperti itu. Kita dakwah dengan bahasa mereka. Maka kan ada sekarang dikatakan ustadz gaul seperti itu. Mereka mendukarkan pendekatan dengan apa? Dengan apa yang disukai mahasiswa atau apa yang disukai oleh anak-anak sekarang, anak-anak milenial tentunya. Kemudian kalau berdakwah di depan orang tua, maka juga harus beda, harus memiliki tata krama, misalnya menggunakan bahasa yang halus seperti itu. Maka ketika berdakwah, kita lihat dulu siapa objek dakwah kita. Jangan sampai kita berbicara di depan anak-anak, misalnya di depan orang-orang desa, kita gunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dipahami.
tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Dan landasan lain, landasan dalam berdakwah itu di surat Surat An-Nahl ayat 125. Misalnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Paling tidak di sini ada 3 cara atau 3 metode dalam berdakwah. Katakan ud'u ila sabili rabbik, serulah atau ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu. Dikatakan sebagian ahli tafsir, ila sabili rabbik ay dinul Islam, ajaklah mereka kepada agama Islam, kepada agama Allah. Dengan apa? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Cara yang hikmah itu apa? Kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, salah satu ulama atau pakar tafsir dari Indonesia yang sangat terkenal. Beliau juga menulis kitab tafsir Al-Misbah. Beliau mengatakan hikmah di sini artinya adalah berdakwah berlandaskan ilmu. Artinya ilmu, amal yang ilmiah dan ilmu yang amaliyah. Jadi ketika seorang itu berdakwah, seorang itu harus jelas referensinya, harus jelas berdasarkan ilmu, tidak boleh asbun atau asal bunyi. Kemudian ketika dia juga berilmu, memiliki ilmu, tapi juga dia mengamalkan ilmunya. Makanya ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah, nggak boleh asal bunyi. Seperti juga kan ketika kita menulis saja, misalnya menulis makalah, menulis artikel, tugas dari guru kita ya, kita kan harus jelas ketika mengutip suatu referensinya itu valid atau tidak, kan kita juga harus jelas seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan dalam berdakwah. Nanti kita lebih jelasnya akan kita bahas tentang materi dakwah atau subjek dakwah nanti. Di bil hikmah ini harus dilandaskan kepada ilmu. Tidak boleh asbun, common sense, enggak boleh. Tapi harus berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan juga tutur kata yang baik. Maksudnya, masih kata beliau, mengutip dari Profesor Quraisy Shihab, beliau mengatakan mau'izatil hasanah ini adalah perkataan yang baik yang bisa menyentuh hati seseorang. Perkataan yang lembut, lemah lembut, tidak dengan hinaan, cemoohan, tapi suatu perkataan itu bisa mengena kepada hati seseorang. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka, ajaklah diskusi mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ini Allah menggunakan kata ahsan, bukan hasan. Artinya ahsan ini yang paling baik, cara yang terbaik. Kalau hasan itu baik, tapi kalau ahsan artinya adalah cara yang terbaik. Kata Profesor Quraisy Shihab, di antara cara yang terbaik dalam berdiskusi atau berdebat yaitu berdebat dengan tujuan untuk mencari kebenaran, bukan untuk menang-menangan, meluapkan ego, saling menyalahkan, saling menghujat, bukan seperti itu. Tapi berdebat dengan cara yang terbaik artinya memang seorang itu berdiskusi atau berdebat untuk mencari kebenaran. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui, a'lam biman dhalla an sabil, terhadap orang yang tersesat dari jalannya. Artinya janganlah seseorang itu, kata beliau, kata Profesor Quraisy Shihab, janganlah seseorang itu menjudge orang lain, mengatakan atau memvonis orang lain sesat. Kan ada sebagian orang, mohon maaf, yang berbeda pemahaman dengan kelompoknya, dia mengatakan, bermudah-mudah mengatakan bid'ah, sesat, dan yang lainnya. Padahal yang boleh mengatakan sesat, seorang itu mendapatkan petunjuk, itu kan hak prerogatif Allah. Seorang itu masuk surga atau neraka itu semua karena rahmat Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita memvonis, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa diri kalian suci, sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang dalam dirinya itu memiliki ketakwaan. Jadi jangan kita
mudah-mudah memvonis, karena sesungguhnya Allah yang lebih tahu mana yang tersesat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan juga Allah yang lebih tahu kepada siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu di landasan dakwah di surat An-Nahl ayat 125. Paling tidak seorang itu dalam berdakwah atau metode dalam berdakwah ada 3 ya. Yang pertama bil hikmah, dengan cara yang bijak, artinya seorang itu berdakwah menyampaikan materinya harus berlandaskan dengan ilmu, tidak boleh asbun. Tadi ilmu yang amaliyah, ilmu yang diamalkan, dan amal yang ilmiah, amal yang benar-benar didasarkan atas ilmu yang valid. Kemudian yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan cara tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut, yang dapat menyentuh pada hati, tidak saling mencemooh, menghina, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, diajaklah mereka berdiskusi, berdebat dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik tadi kita jelaskan, yaitu dengan mencari kebenaran, bukan untuk saling menjatuhkan atau memenangkan ego seorang. Nah, ini. Kemudian unsur dakwah kita akan bahas. Yang pertama ada subjek dakwah atau dai, pelaku dakwah, orang yang mengajak, orang yang menyeru. Kemudian objek dakwah atau mad'u, orang yang kita dakwai, orang yang kita seru. Kemudian model dakwah nanti kita jelaskan. Kemudian yang keempat ada materi dakwah, dan yang kelima ada logistik dakwah. Oke, kita bahas satu persatu. Subjek dakwah yaitu seorang dai, seorang yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, kepada Islam, paling tidak harus memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah seorang yang berilmu atau sanad keilmuannya jelas. Nah ini, jadi seorang yang ketika berdakwah di depan mimbar, misalnya di depan orang banyak, di atas mimbar, memiliki jamaah yang banyak misalnya, yang pertama dia harus penuhi adalah dia harus berilmu. Sanad keilmuannya jelas, artinya di mana dia mondok, di mana dia mengambil ilmu, itu harus jelas. Kemudian siapa guru-gurunya, apakah guru-gurunya itu benar-benar thiqah, sanadnya itu, rantai sanadnya, guru dari gurunya itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak sembarang. Kalau di dalam ilmu hadis lebih rinci lagi. Di sana ada misalnya ilmu rijalul hadis, jadi menentukan seorang itu dapat diterima hadisnya itu harus dari 2 syarat. Misalnya ada kritik sanad dan juga ada kritik matan. Kritik sanad itu siapa saja perawi-perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian dicari biografinya, siapa guru-gurunya, suyukhnya, siapa talamidnya, siapa murid-muridnya, kemudian apa karangan-karangan kitabnya. Kemudian yang keempat, bagaimana pendapat ulama lain tentang dia. Apakah dia seorang pendusta ketika hidupnya, apakah dia seorang yang hafalannya kuat, orang yang thiqah. Kemudian apakah dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian apakah dia orang yang menjaga muru'ah. Nah, itu sangat banyak sekali. Makanya seorang subjek dakwah itu, seorang dai harus berilmu, jelas sanad keilmuannya, di mana mengambil ilmunya itu harus jelas. Janganlah seorang dai itu, mohon maaf ya, hanya hafal misalnya satu hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu diceramahkan di mana-mana. Sesungguhnya bid'ah ini sesat dan kesesatan akan menjerumuskan seorang ke neraka. Jangan seorang dai itu hanya menghafalkan satu hadis itu kemudian menyalahkan, membid'ahkan kelompok lain yang tidak sependapat dengannya. Jangan seperti itu. Jadi track record keilmuannya itu harus jelas. Kemudian yang kedua, seorang dai itu juga harus beribadah dan istiqomah. Seorang yang mengamalkan ilmunya, abidan, seorang ahli ibadah. Jadi percuma kalau ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tetapi tidak diaplikasikan dengan amal. Makanya dikatakan al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, kasajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal, orang yang berilmu banyak tapi tidak diamalkan, itu seperti pohon tidak memiliki buah, jadi tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, seorang yang zuhdan, sederhana. Ini sikap hidup ya. Jadi jangan dimana zuhud itu adalah orang yang tidak mau terhadap dunia, orang yang pakaiannya compang-camping misalnya. Bukan, zuhud itu bukan seperti itu. Zuhud itu karena Umar bin Khattab, orang yang menjadikan dunia itu
di tangannya. Artinya apa? Artinya dia sangat mudah mentasarufkan, mudah untuk berinfak, bersedekah seperti itu. Jadi dunia itu tidak di dalam hatinya. Kalau dunia itu ditaruh dalam hatinya, maka dia akan susah dalam mentasarufkan hartanya itu di jalan Allah. Karena mereka terlalu hubbud dunia. Maka Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman akan banyak umatku ini terserang penyakit wahn. Kemudian wamal wahnu ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa itu wahnu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah penyakit cinta, terlalu cinta kepada dunia dan juga takut akan berpisah dengannya, takut dengan kematian. Itu penyakit wahn. Jadi seorang dai itu harus zuhdan, sederhana hidupnya, mudah mentasarufkan di jalan Allah. Seperti itu. Enggak boleh seorang dai itu menjadi orang yang pelit. Enggak. Ciri seorang yang baik itu diantaranya adalah seorang yang dermawan. Kemudian yang keempat, maslahah, cita-citanya. Jadi seorang dai itu menebarkan manfaat kepada banyak orang, kepada umat, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Kan ada, mohon maaf, sebagian dai itu dia berceramah, dia kemana-kemana, dan tujuannya bukan karena Allah, meninggikan la ilaha bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi justru dia mengambil manfaat dari situ, memperkaya dirinya sendiri. Tidak seperti itu. Tapi seorang dai yang benar-benar baik, bagus adalah dia maslah, selalu memikirkan nasib para umatnya, keberkahan umatnya, kemanfaatan kepada umatnya. Itu. Jadi subjek dakwah itu yang pertama tadi harus berilmu, sanad keilmuannya jelas, di mana dia mengambil ilmu, siapa guru-gurunya, kemudian bagaimana pendapat ulama lain tentang guru tersebut. Nah, ini konsep para ulama, yaitu tazkiyah. Kemudian yang kedua adalah beribadah, istiqomah, abidan, seorang itu yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, seorang yang zuhdan, sederhana cara hidupnya. Kemudian yang keempat adalah maslahah, selalu memikirkan nasib umat. Kemudian masyarakat dakwah atau objek dakwah. Masyarakat dakwah sekarang ini yang pertama adalah masyarakat yang penuh dengan keterbukaan. Nah, ini. Kemudian yang kedua, masyarakat yang ilmiah dan kritis. Kadang kan kita ketika menerangkan suatu hukum begini, ada jamaah yang bertanya, atau orang yang bertanya, dalilnya mana? Orang-orang sekarang itu bersifat kritis. Mereka setelah tahu dalilnya, misalnya dijelaskan hadisnya ini, mereka tanya lagi, itu hadisnya sahih atau enggak? Dapat diterima atau enggak? Maka tantangan bagi seorang dai ini harus berat. Orang itu harus, karena masyarakatnya berpikir ilmiah dan kritis. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang materialistis atau hedonis. Nah, ini masyarakat yang terlalu cinta kepada dunia, terlalu materialistis, segala sesuatunya diukur dengan uang misalnya, hedonis, berfoya-foya. Kemudian masyarakat yang kurang memperhatikan akhlak. Nah, kan ini banyak yang kita temui kan ya. Ada beberapa banyak seorang murid yang berani kepada gurunya, teman yang membuli sesama siswa sama teman. Dan ada seorang siswa yang bahkan menzalimi gurunya, memukul gurunya, dan sebaliknya guru yang memukul muridnya. Itu kita banyak jumpai sekarang. Jadi masyarakat dakwah, objek dakwah kita itu masyarakat yang penuh keterbukaan ya. Kita lihat sekarang banyak medsos, orang itu mengumbar semuanya itu di medsos. Kemudian mereka menerima pemikiran-pemikiran yang terbuka. Ketika seorang mengatakan begini, maka orang itu juga akan diikuti seperti itu. Bahkan seorang itu sekarang mudah mengikuti ustadz atau seorang dai yang retorikanya bagus. Mohon maaf, kadang seorang itu karena tertarik dengan cara ngomongnya bagus, maka mereka ikuti. Dan di media sosial kan kita tahu semuanya terbuka, ilmu juga banyak di sana. Tinggal kita bisa bisa menyaring mana yang bisa kita ambil dan mana yang kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, tipikal modern society yang pertama, akses informasi yang cepat dan terbuka luas. Tadi
jelaskan, sekarang di medsos itu banyak sekali informasi, sehingga kalau kita tidak punya guru untuk mentasheh, untuk bertanya bagaimana Ustadz ini benar atau tidak, nah kita akan kebingungan. Termasuk saya juga punya guru. Ketika saya mendapatkan informasi yang mohon maaf saya belum yakin, maka saya tashehkan, saya tanyakan kepada guru saya, apakah informasi ini benar. Itu pentingnya kalau kita itu punya guru. Jadi jangan cukupkan hanya di YouTube, tapi kita harus berguru seperti itu. Mulazamah langsung. Kemudian yang kedua, pola berpikirnya lebih bersifat logical reasoning dan empirik ketimbang mistik dan maya. Nah, ciri masyarakat modern, mereka selalu berpikir dengan alasan-alasan yang logik, yang masuk akal, kemudian yang empirik, dapat dilihat, dapat diperiksa, dapat teliti seperti itu, daripada sesuatu yang mistis atau maya. Kemudian pola kehidupan sosialnya cenderung tersetting multikultural. Kemudian yang keempat, meskipun demikian, pola hubungan sosialnya cenderung individualistik dan pragmatis. Nah ini, kalau kita lihat masyarakat perkotaan modern itu, mereka cenderung hidupnya individual daripada berkelompok. Kalau masih di desa, kita masih banyak yang kita temui, masih bagus lah. Tapi kalau di kota-kota besar, seorang itu cenderung hidupnya individual. Kemudian mobilitas sosialnya tinggi dan waktunya sangat terbatas. Waktunya habis untuk dunia, habis untuk di kantor misalnya, seperti itu. Nah, problematika masyarakat modern yang pertama, penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena terlepas dari spiritualitas, kemampuan membuat senjata telah diarahkan untuk tujuan menjajah bangsa lain. Nah ini, karena berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat cepat, kadang seorang itu memanfaatkan teknologinya tidak dibarengi dengan kreativitas, dengan iman. Karena iman itu fungsinya sebagai rem. Jadi orang itu semakin maju bukan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, tapi justru dia memanfaatkan kemajuan itu untuk imperialisme, menjaga orang lain, untuk menghancurkan orang lain misalnya. Kemudian yang kedua, pendangkalan iman, lebih mengutamakan keyakinan kepada akal pikiran daripada keyakinan religius. Nah ini, kadang pendangkalan iman, lemahnya iman seseorang itu sehingga pornografi, budaya hidup liberal menyergap generasi muda. Kemudian pola hubungan materialistik, memilih pergaulan atau hubungan yang saling menguntungkan secara materi. Bukan lagi kita bergaul itu karena iman. Karena Rasulullah kan memerintahkan seorang itu bergaul dengan sesama muslim yang baik. Agar apa? Agar kebaikan itu menular kepada dirinya. Katakan permisalan teman duduk, teman akrab itu kan seperti seseorang yang berteman atau dia duduk bersama penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak benci, tapi kita akan terkena wanginya. Dan permisalan pergaulan dengan orang yang buruk seperti orang yang duduk di dekat seorang pandai besi. Walaupun kita tidak ikut pandai besi tersebut, tapi paling enggak kita terkena baunya, bahkan alhamdulillah sampai membakar kita, baju kita. Makanya pola hubungan sekarang itu, problematika masyarakat modern lebih kepada materialistik. Mana yang menguntungkan seperti itu, mana yang menguntungkan dirinya, dia bergaul padanya. Kemudian masuknya budaya western, budaya kebarat-baratan. Sekarang banyak K-pop dan yang lainnya. Seorang itu mengikuti budaya-budaya barat. Kemudian pergaulan bebas, hamil dan nikah juga sekarang banyak sekali. Penggunaan obat-obat terlarang, narkoba, heroin dan sebagainya. Ini model dakwah dari sisi bentuk pesan itu, yang pertama ada dakwah bil lisan, yaitu penyampaian materi secara lisan. Contohnya ya, ketika orang di masjid menyampaikan, kemudian mengajak seorang untuk baca Al-Quran, mengajak seorang untuk datang ke masjid, ceramah-ceramah, majelis taklim, itu termasuk dakwah bil lisan, karena penyampaiannya menggunakan lisan. Kemudian ada dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Contohnya kalian membuat status di media sosial kalian, status di WA, di Instagram, di Twitter, tulislah sesuatu yang baik. Maka itu juga termasuk dakwah bil kitabah, dengan tulisan. Kalian menulis di artikel, kemudian disampaikan, disubmit di jurnal, itu juga dakwah juga dengan kitabah, dengan tulisan. Jadi kalau menulis di medsos itu yang hati-hati ya.
Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Wa ma yalfidhu min qaulin illa alaihim raqibun atid. Tidaklah apa yang kalian ucapkan itu kecuali akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid, seperti itu. Kemudian dakwah bil qudwah ini yang berat. Dakwah bil qudwah ini adalah dakwah menggunakan perilaku, menggunakan akhlak kita. Di gabungan antara ilmu seseorang dan lisan seseorang. Jadi seorang itu sudah berilmu, sudah menyampaikan, maka yang paling baik lagi itu adalah dakwah menggunakan perilaku atau menggunakan akhlak. Nah, ini dakwah yang luar biasa. Jadi tanpa menggurui seseorang, tapi dia menjadikan qudwah, menjadikan teladan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dakwah yang lumayan berhasil itu dengan akhlak. Model dakwah dari sisi objeknya ada dakwah fardiyah, perseorangan, yaitu dakwah dalam komunitas kelompok kecil. Misalnya orang tua mendakwai atau mengajak anaknya untuk beribadah, itu termasuk dakwah fardiyah. Seorang yang pokoknya dalam lingkungan kecil, lingkungan keluarga, itu termasuk dakwah perseorangan fardiyah. Adapun dakwahatul ammah umum, artinya dalam tablik akbar, acara-acara besar mengundang dai. Nah, itu contoh tablik akbar, itu termasuk contoh dakwatul ammah. Nah, ini materi dakwah. Materi dakwah itu paling tidak harus ada Al-Quran, kemudian ada hadisnya, ada kata mutiara dari para ulama, atau qaulus sahabat, perkataan sahabat, dan juga ulama-ulama yang mengarang sekian banyak kitab. Seperti itu. Jadi materi dakwah itu nggak boleh dari A sampai Z, dari awal sampai akhir isinya guyon saja. Itu jangan. Itu lebih baik mengundang Ustadz Percil daripada mengundang dai. Jadi dari awal sampai akhir itu jangan sampai dakwah itu hanya guyon saja. Tapi ini bukan berarti dakwahmu ada guyon itu nggak boleh. Kalau boleh aja. Jadi disisipi dengan candaan agar membuat seorang itu tidak jenuh, misalnya, itu boleh. Bahkan kata ulama, gurauan dalam dakwah itu kalmilh, seperti garam. Boleh, tapi jangan kebanyakan, nanti keasinan kalau kebanyakan. Artinya dakwah ini, guyonan ini atau candaan ini sebagai penyegar, seperti itu. Jangan terlalu banyak. Itu materi dakwah, ada Al-Quran, hadis, ada qaulus sahabat, perkataan sahabat, atau perkataan ulama dari kitab-kitab yang banyak beliau karang. Logistik dakwah itu ada diri sendiri, kemudian dari orang agnia, orang kaya, dan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, makanya dikatakan wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan berjihadlah di jalan Allah. Salah satunya bentuk jihad itu juga dakwah, mencari ilmu berdakwah itu juga bentuk jihad. Bi amwalihim, dengan harta kalian, wa anfusihim, dan diri kalian. Itu dasar. Jadi seorang itu dalam logistik berdakwah jangan menggantungkan, misal dakwah ke luar kota, nanti harus amplopnya sekian, mentarget, jangan seperti itu. Rasulullah mengatakan, qul la as'alukum min alaihi ajr in ajriya illa 'ala Allah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku dalam berdakwah itu tidak meminta balasan atau ganjaran, upah dari kalian. Sesungguhnya yang aku minta ini adalah upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini tentang bab tentang dakwah. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang khutbah, perbedaannya dakwah dengan khutbah, kemudian perbedaannya lagi dengan tabligh. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, dakwah itu tadi secara bahasa artinya adalah ajakan atau seruan. Dari bahasa Arab etimologi da'a yad'u da'watan, artinya seruan. Kemudian secara istilah adalah menyeru, mengajak seorang kepada agama Allah, kepada Islam, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Seperti tadi itu yang saya kutip dari perkataan Imam At-Tabari.
Kemudian dalam dakwah itu ada subjek dakwah yaitu dai, kemudian ada objek dakwah, ada mad'unya, kemudian ada materi dakwah, ada model dakwah, tadi ada dakwah bil lisan dengan lisan, dakwah bil kitabah dengan tulisan apa yang kita tulis. Kemudian yang paling berat ada dakwah bil qudwah, yaitu dakwah dengan perilaku atau dengan akhlak. Itu kalau sudah menyatu ilmu dengan apa yang diucapkan, maka akan terwujud dengan akhlak. Kemudian subjek dakwah tadi, seorang itu harus berilmu, kemudian harus mengamalkan ilmunya, ke seorang yang zuhud, orang yang sederhana cara hidupnya, jadikan dunia itu di tangannya bukan di hatinya. Kemudian seorang yang maslahah, selalu memikirkan umat seperti itu. Kemudian materi dakwah ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada qaulus sahabah dan yang lainnya. Paling tidak harus ada itu. Ada logistik dakwah. Jadi apa yang kita siapkan, mental kita, diri kita sendiri, kemudian juga harta kita, berjuang untuk berdakwah tadi yang sebenarnya hadis Rasulullah, qul la as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala Allah. Sehingga Muhammad, katakanlah Muhammad, aku berdakwah kepada kalian itu tidak meminta upah dari kalian, tetapi yang aku harapkan adalah balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini itu hadza wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.